Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama menelaah memahami sirah an-nabawi. Sepakat harapan kepada Allah dengan menata niatan kita, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kehidupan kita. Namun demikian, Rasulullah SAW dari sisi-sisi kemanusiaannya itu mengikat kita bersama. Artinya beliau mengalami sebuah kondisi kejiwaan. Ada susah, ada kesedihan, ada harapan-harapan. Sampai Nabi itu mengalami satu kesedihan, sampai beliau bisa menangis seperti kita, bisa menangis. Rasulullah bergembira, Rasulullah juga bercanda dengan orang-orang dekatnya. Hadirin rahimakumullah, sehingga sosok Nabi SAW itu menjadi sebuah kenikmatan dalam kehidupan seorang muslim, sehingga Allah tegaskan laqad manallahu, sungguh Allah memberikan sebuah kenikmatan secara khusus. Apa kenikmatan itu? Ilta'atabihim rasulam min anfusihim. Saat Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang utusan min anfusihim. Terjemahkan, banyak terjemah min anfusihim itu dari kalangan mereka. Walaupun memang demikian, bahwa di masyarakat Arab waktu itu, khususnya di Mekah, di Madinah, itu belum pernah diutus seorang nabi. Secara geografis, wilayah itu terisolir. Walaupun di sana ada Ka'bah, sehingga bukit-bukit terjal, hasil-hasil yang bisa dipetik oleh manusia secara ekonomis katakanlah tidak ada, sehingga hanya praktis mengandalkan pertemuan tahunan, yaitu musim haji. Di sana datang berbagai macam suku
untuk menawarkan dagangannya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Berarti ada sebuah pandangan di masyarakat Mekah khususnya, ada kebanggaan tersendiri bahwa merawat, memelihara tradisi haji itu turun-temurun semenjak masa Nabi Ibrahim. Itu sebuah kebanggaan. Maka ketika datangnya Islam untuk mengembalikan kepada keorisinilan, keaslian agama Ibrahim, dia menolak standar-standar Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah tegaskan, apakah kau pandang memelihara tradisi haji, melayani para penziarah haji itu kaman amana billah, nilai bobotnya seperti orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada standarisasi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yang mengembalikan kepada keorisinilan agama Ibrahim, wal yaumil akhir, dan percaya masa depan akhirat. Sebab masa depan akhirat ini sudah dilupakan oleh masyarakat Arab waktu itu, terkhusus di lingkungan Mekah Madinah. Wajihatan fi sabili, dan kepedulian untuk memberikan satu pembelaan kepada Islam yang dibawa oleh para nabi. Dan di tengah-tengah kamu itu ada seorang utusan yang ingin mengembalikan kepada konsepsi Islam yang orisinil yang dibawa Nabi Ibrahim. Apakah nilai bobotnya sama? Hanya sekedar ritual memelihara Ka'bah, melayani para penziarah haji, dan menghidupkan suasana ekonomi pada musim-musim haji. Layas tahu itu tidak sama. Nah, sehingga hadirin rahimahumullah, Rasulullah diutus itu sebuah kehormatan tersendiri, sebuah kenikmatan tersendiri, sehingga laqad manallah. Jadi dengan mempelajari sejarah Nabi itu bukan sekedar mengenal periodisasi Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad dengan keterkaitannya Islam yang dibawa nabi-nabi sebelum Muhammad, bukan itu saja. Tapi ini sebuah supaya bisa menikmati suasana itu. Kita ini umat akhir zaman, sehingga laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah secara khusus memberikan nikmat kepada orang beriman. Beriman siapa? Akhir zaman ini. Pada awal-awal masyarakat Mekah, masyarakat Madinah, sehingga seorang kebangkitan Rasulullah lahir itu, Masya Allah, ternyata kami punya kekayaan yang saya tidak tahu. Kami punya kehormatan yang saya tidak tahu kehormatan itu. Sehingga Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim. Saat Allah mengutus seorang utusan yang senafas dengan kita. Jadi Rasulullah itu senafas dengan kita. Coba dalam peristiwa-peristiwa penting, untuk ancaman bagi jiwa Rasulullah Muhammad SAW, dia ingat umatnya. Ketika wajahnya yang mulia dilempari batu, ketika menawarkan ke Taif, karena orang-orang dekatnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maunya sekarang ini minta suaka politik, sudah tidak ada yang mau menerima. Sebagian sahabat sudah diungsikan ke Ethiopia waktu itu, minta perlindungan kepada Nasrani.
pada Nasoro, ya, Nefus, Kaisar Nefus, di mana Kaisar Nefus ini masih murni mengikuti agama Nabi Isa, diterima di sana. Tapi Rasulullah pribadi, ya, dalam kondisi terisolir bahaya. Maka ke Taif Rasulullah SAW senafas dengan umatnya. Ketika dia nyeka wajahnya yang penuh dengan darah itu Rasulullah mengatakan gini, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi punya doa mustajab. Jadi kalau digunakan itu langsung dikabulkan saat itu. Ya, dalam kondisi yang paling kritis, jiwanya terancam, dia ingat umatnya. Wa iftabatu du'ai, kalau seluruh nabi itu sudah digunakan untuk keselamatan diri dalam kondisi itu. Tapi Rasulullah mengatakan, wa iftabatu du'ai, aku simpan doa saya ini, tidak saya gunakan, walaupun itu ancaman serius bagi keselamatanku, tapi aku simpan untuk apa? Li ahlil kabairi min ummati, untuk umatku yang mereka itu menghadap Allah masih membawa dosa besar, dan saya menyediakan pasang badan untuk keselamatan itu. Ayo, pribadi yang agung itu kenikmatan bagi kita. Atau umatnya Nabi Isa dalam surat Ali Imran, Rabbana innana amanna, ya Allah, saya sudah percaya kepada Engkau yang mengutus Nabi Isa, mengutus Nabi kami. Saya percaya bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan pada Injil. Di antara isi Injil itu Rasulullah Isa mengatakan apa? Wa mubasysyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku membawa kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman. Dan ini bukan dari Bani Israel. Dan Bani Israel waktu itu, Nabi yang terakhir dari Bani Israel itu Nabi Isa. Sehingga antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini masa Allah tidak utus Nabi, sehingga dinanti-nanti. Ya, makanya setelah turun Al-Quran, zalikal kitab, itulah kitab yang kau nanti itu, yang dibawa oleh Nabi yang kau harapkan kehadirannya dari kalangan kamu. Maka hadirin rahimahumullah, umat Islam pada zaman Injil, wattaba'na rasul. Kalau saya melihat berita bagaimana saudara saya akhir zaman, itu sebuah kenikmatan khusus. Karena Nabi ya Nabi spesial, tidak seperti nabi-nabi ya sebelumnya. Maka wattaba'na rasul, berikan aku kesempatan ya Allah menjadi umatnya. Jadi kita ini umat yang diingini umat muslim sebelumnya, umat Injil, umat Taurat, umat-umat sebelumnya. Dan tidak seorang nabi yang diutus itu kecuali apa? Sudah diambil perjanjian. Wa id akhadallahu an-nabiyya. Ingat saat Allah mengambil perjanjian para nabi. Bukan satu nabi, seluruh nabi yang diutus. Dalam sejarah dikatakan 124.000 nabi. Itu tidak seorang pun yang diutus kecuali diambil perjanjian oleh Allah. Ya. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, manakala ada yang mengatakan itu setelah diutus, ada yang mengatakan itu masih dalam rencana alam ruhnya, itu sudah gitu. Lama ada itu kuning kitab, manakala nanti ketika kamu beri kitab, nabi-nabi, person-person nabi itu.
wa hikmatin, dan ajaran kehidupan. Jadi Taurat, Injil, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu ajaran-ajaran dengan masalah dan jawabannya. Hikmah, kenapa dilarang ini, kenapa diperintah ini, siapa yang layak membuat standar larangan, standar perintah. Dikasih argumentasi, perintah larangan Allah itu ilmiah, alamiah. Tsumma ja'akum rasul, kemudian datang seorang utusan. Ya. Siapa utusan ini? Muhammad katanya. Andaikan Rasulullah Muhammad datang, kamu belum meninggal, la tu'minun nabi, hendaklah kamu benar-benar mempercayai. Bukan sekadar mempercayai, wala tansurunnahu, hendaklah benar-benar kamu peduli menolongnya. Kalau nabi-nabi diambil perjanjian semacam itu, tidak cukup mengimani, tapi harus sungguh-sungguh menolongnya. Itu, apakah kamu mau mengikrarkan, menegaskan perjanjian saya ini? Itu Allah mengatakan. Iya ya Allah. Kalau itu syaratnya saya terima. Kalau tidak diterima, tidak dijadikan nabi itu. Qala fasnatu, Allah menegaskan, saksikan hei nabi-nabi. Ini sebelum diutus ke dunia. Ya, wa ana ma'akum minasyaitin. Saya, Allah mengatakan, termasuk menyaksikan statement penegasan kami. Kalau nabi-nabi dulu ini dan umatnya diambil perjanjian semacam itu, lalu siapa kita hari ini sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga hadirin rahimakumullah, laqad manallahu 'alal mu'minin, Allah sudah memberikan sebuah kenikmatan secara khusus bagi orang-orang beriman akhir zaman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yang Allah mengutus seorang utusan yang senapas dengan kita. Kesediaan Nabi itu kesediaan umatnya, harapan Nabi itu harapan untuk umatnya, kekhawatiran Nabi itu kekhawatiran kita untuk kita. Jadi idba tabihin rasulan min anfusihim. Apa kegiatan rutinnya Nabi itu? Yang ini harus menjadi kegiatan kita. Wa yu'allimuhumul, yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang Nabi itu punya kegiatan membacakan Al-Quran. Berarti umat Islam itu tanda umat Rasulullah Muhammad harus peduli kepada dan dekat kepada Al-Quran. Dan ini standar kehidupan akhir zaman yang sudah tidak banyak mendapatkan kesempatan kepedulian dari kita. Makanya taklim Al-Quran itu wajib. Sebab nabi-nabi di antara aduannya kepada Allah ini hari kiamat ini. Kalau kegiatan rutin Nabi itu membacakan kitab, yatlu alaihim ayatina wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan Al-Quran, menerangkan konsep-konsep kehidupan Al-Quran, wal hikmah, dan makna-makna kehidupan. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, Rasulullah nanti itu mengadukan umatnya di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Kenapa Al-Quran begitu pentingnya dalam kehidupan kita sampai nanti diungkap di dalam Al-Quran ini? Bagaimana aduan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasul yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Itu hari kiamat nanti. Ingat saat seluruh manusia menggigit jari. Itu kan sebuah ekspresi penyesalan. Yang penyesalan ini sudah tidak akan bisa diperbaiki. Karena di sana itu bukan masa perbaikan. Itu masa memetik
hasil-hasil perbuatan yang ada kita jalani di dunia ini. Apakah perbuatan itu berstandar kepada Al-Quran sebagai konsep kehidupan atau tidak? Atau bekal-bekal kita ini sesuai dengan pembekalan Al-Quran? Itu nanti ditanyakan itu. Yauma ya'khudhu dhalimu 'ala yadayhi. Ingat saat seluruh manusia menggigit jari. Apa penyesalannya itu? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan saya dulu di dunia itu mengambil jalan, ya jalannya Rasulullah Muhammad. Saya Muslim, tapi saya tidak mengenal jalan Islam. Saya tahu Muhammad SAW itu seorang utusan, tapi saya tidak bisa mengenal pribadinya dan mengenal saya. Makanya Sayyidah Aisyah itu ketika Rasulullah sudah wafat, itu kan tumpuan ilmu Islam itu pada istri Rasulullah yang secara usia masih hidup panjang setelah Nabi. Ditanya, sudah Rasulullah pribadi, Rasulullah sudah tiada di tengah-tengah sahabat, itu datang belajarnya ke sana. Lalu ditanya, akhirni ya Aisyah anhuluki Rasulullah. Secara keseluruhan global itu, manusia aku, suamimu, dan itu Nabi kita, dan engkau istrinya adalah ibu-ibu kami. Beritahukan kepada saya, ya anhuluki Rasulullah, tentang pribadi yang dipuji Allah, tentang akhlak Nabi. Jawabannya singkat, karena dulu Quran. Akhlak Nabi itu ya Quran. Jadi Quran berjalan itu, yaitu Rasulullah hari ini. Coba mukjizat Nabi sudah ditiadakan seiring wafatnya Nabi. Umat Islam akhir zaman tidak masih bisa mengenal Rasulullah, ajarannya hidup, mukjizatnya hidup. Bukan mukjizat yang sifatnya materi, tapi mukjizat yang masih ditinggalkan pada Rasulullah sudah meninggal. Sehingga Rasulullah itu hidup ketika kita membaca Al-Quran, sirah Nabi itu semacam itu. Jawabannya apa? Karena kulul Quran, akhlak Nabi itu ya Quran. Nah, sehingga akhirnya rahimahullah di antara penyesalan di hari kiamat nanti, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu saya meniti, menjalani apa yang dijalani Rasulullah, sehingga saya tidak menyesal semacam ini. Artinya apa? Banyak berbekal, tapi contoh pembekalannya tidak pakai Al-Quran. Teladan pembekalannya sudah lupa manusia yang mulia ini. Coba dipuji oleh Allah. Keindahan semesta ini kan untuk manusia, tapi hati mukmin itu untuk Allah. Dari mukmin dari Nabi, Rasul, tak tahu berapa jumlah manusia. Itu hati Rasulullah ini yang membanggakan Allah. Ya Nabi Muhammad, wahai yang memuji Muhammad. Rasulullah, Allah yang memuji Muhammad. Ketika Allah bersolawat, artinya apa? Allah menumpahkan pujiannya untuk manusia. Dalam surat Al-Qalam ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu Allah yang menegaskan. Wa innaka, dan sesungguhnya, pakai penegas. Wa innaka, sesungguhnya engkau lah benar-benar la'ala khuluqin 'adzim, di atas budi pekerti, akhlak, sepak terjang, tutur kata, sikap dalam segala macam bentuk kegiatan manusia, itu semuanya aku Muhammad. Allah mengatakan gitu, dan kita umatnya juga. Hadirin rahimakumullah, sehingga nanti penyesalannya itu di antara ya laitani lam attakhid fulanan qadiman. Andaikan saya dulu tidak menjadikan si A itu panutan saya. Coba hadirin rahimakumullah, ketika kita mengutip sabda Nabi, ada kebanggaan apa dalam batin? Kalau tidak ada kebanggaan, berarti apa? Cinta itu belum meresap.
Tapi kalau mau mengutip ucapan-ucapan selain Rasulullah, ada kebanggaan tersendiri. Padahal tidak pernah manusia selain Rasulullah itu mendapat ujian begitu tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga kembali kepada nanti penyesalan saat kita tidak memahami pribadi Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka saya ini, ya. Saat kami keliru mengambil jalan keteladanan itu. Laqad adallani anil dzikri. Ternyata panutan saya, idola saya, yang saya banggakan, saya tidak mengenal Muhammad itu. Laqad adallani anil dzikri. Dia, orang dekat saya tadi, sudah menyesatkan kami dari Al-Quran. Jadi kalau sudah jauh dari Quran, tidak ada kegiatan, aktivitas yang dijalani seperti aktivitas yang dijalani Nabi, yaitu memahami dan memahamkan Al-Quran, itu masuk dalam kategori yang sesat atau adallani anil dzikri. Mereka sudah menyesatkan saya dari Al-Quran. Ba'da idza ja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepada saya. Siapa itu? Orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, tidak kan? Setelah datang kepada saya itu Muslim. Maka baru waqala Rasulullah mengatakan ini belum terjadi, tapi sudah diangkatkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 27, 28 sampai 30. Waqala Rasul, secara pribadi Nabi itu mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, inna kaum, sesungguhnya rakyat saya, umat periode saya ini, kaum saya, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sudah menjadikan Quran itu yang dihindari, diabaikan dalam kehidupan. Kita mendapatkan porsi khusus, alokasi waktu khusus, pemahaman khusus, pemikiran secara spesial dalam kehidupan kita. Itu nanti jadi penyesalan di hari yang hadirin rahimahumullah, sehingga disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu jauh lebih utama bagi orang-orang beriman. Sehingga aula itu maknanya apa? Secara kejiwaan itu spesial Nabi itu. Makanya para ulama memberikan satu tips khusus bagaimana Rasulullah itu pribadi spesial di dalam diri kita. Itu harus pakai sholawat. Ada seorang penulis terkenal, ya, yang penulis ini padahal kegiatannya ya aktivis Muslim. Karena mungkin bacaan-bacaannya, mungkin karena pergaulannya, ya, maka terkikis ini keyakinan-keyakinannya kepada Islam dan kaum muslimin secara spesial kepada Nabi. Secara tak langsung dia itu ngambil tasbih, salawat, keluar dari sana. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Siapa yang membimbing ketika dia ada alat tasbih ini? Meskipun tanpa alat itu tidak ada masalah. Ini kan teknis saja. Kok keluar itu kan dalam pikirannya ini? Manusia yang sesamanya saja tidak pernah bohong. Masa bohong atas nama Allah? Lalu timbul keyakinannya, tidak mungkin. Itu siapa suara itu? Dari Allah. Sehingga Allah tegaskan apa? Innallaha wa malaikatahu. Dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah itu secara khusus. Wa malaikatahu, itu triliunan malaikat. Tidak bisa jumlah malaikat, tidak ada yang tahu. Yusholluna 'alan nabi, mengucapkan sholawat kepada Nabi. Siapa itu?
Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Perhatian khusus, sanjungan khusus, memberikan satu sifat spesial khusus. Dan seluruh alam malaikat itu hormat juga. Ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman, yang percaya, shollu alaihi, bersolawatlah kepada. Rasulullah ditanya, ya, kaifa usolli alaika ya Rasulullah, bagaimana Nabi kami bersolawat kepada Engkau, sebab Allah memerintahkan kami bersolawat kepada Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu praktisnya gitu. Porsinya harus di Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, orang beriman bersolawatlah kamu alaihi, kepadanya, wasallimu, ucapkan salam. Itu tidak cukup hanya sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi, coba itu sahabat tidak ganti, bukan diganti orang ketiga, karena Rasulullah sudah wafat, kata gantinya orang ketiga. Ya, ini langsung assalamualaikum, itu engkau, soal berhadapan, salam atas engkau, nabi, disebut nabinya dalam sholat itu. Warahmatullah, kasih sayang Allah, wa barakatuh, dan berkah Allah atas dalam sholat. Dan Rasulullah secara khusus menegaskan apa? Allah menciptakan para malaikat-malaikat khusus yang menyampaikan salam umat saya. Berarti apa? Nanti di akhirat yang paling dekat, yang dikenal itu banyak sholawatnya, itu umat saya. Apa tandanya? Gambarnya sudah dikirim kepada saya oleh para malaikat khusus. Coba, umat muslim sebelumnya tidak punya fasilitas itu. Kita punya fasilitas semacam itu. Atau yang lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini cuma dikasih waktu khusus. Di samping wirid-wirid setelah sholat harus ada waktu spesial untuk sholawat. Nanti rasakan bagaimana penghayatan bahwa Nabi itu hidup di dalam hati kita, sehingga an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu pribadi spesial pada orang-orang beriman. Jadi untuk menumbuhkan cintanya, tidak saja perilaku sunnahnya, tapi harus ada sholawat kepada Nabi. Kalau pengumuman sholawat yang sanjungan itu banyak sekali. Ada sholawat yang bentuknya ujian kepada Nabi. Ada karya khusus itu, ada sholawat burdan. Jadi Imam Bushiri itu di situ ada sanjungan ujian kepada Nabi. Sehingga Allah itu sholawat kepada Nabi artinya memuji, menyanjung Nabi. Kembali kepada itu. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu pribadi spesial bagi orang beriman min anfusihim, melebihi diri mereka sendiri. Kalau nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya akan dibatalkan SK nabinya kalau tidak menerima statement saya akan iman dan menolong Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa iman kita ini? Kemudian apa? Wa azwajuhu, istri-istri beliau, istri-istri Nabi Muhammad maksudnya. Ummahatuhum, itu status hukumnya adalah ibu-ibu mereka. Kalau kita punya ibu negara, punya ratu, kita punya ibu yang kita bawa nanti, ada kebanggaan khusus, bukan ibu kandung, tapi ibu agama juga, ibu kehormatan bagi kita. Siapa itu? Istri Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri beliau itu adalah ibu-ibu kamu yang harus kamu hormati. Maka setelah Rasulullah wafat,
tidak boleh siapapun muslim menikahi istri Rasulullah Muhammad SAW. Kita punya bapak agama. Siapa bapak kita? Nabi Ibrahim. Jangan dikalahkan bapak-bapak yang dimunculkan oleh manusia-manusia pada zamannya. Ada bapak negara. Itu ketika negara itu ada. Ya Pak, kalau Soviet itu sudah ada. Dulu ada Leonid Brezhnev. Itu bapak Soviet. Sovietnya sudah tidak ada. Kemana? Ini ya, ada Mikhail Gorbachev. Soviet sudah tiada. Tapi bapak agama ini dibawa sampai mati. Siapa bapak kita? Nabi Ibrahim. Coba di dalam surat kita punya sandaran kesejarahannya. Al-Quran mengatakan gitu. Dalam surat Al-Hajj 78 itu disebutkan gitu. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah kamu ya untuk mempertahankan kemuliaan ini. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum. Allah yang memilih kamu jadi muslim, dijadikan pengikut para nabi. Lebih spesial lagi kamu muslim akhir zaman, punya nabi Rasul Muhammad SAW. Wajtabakum, Allah yang memilih kamu. Pilihan apa ini? Jadi muslim, dikasih panduan dari langit, ajaran Islam, lebih spesial lagi Nabi Muhammad, Al-Quran. Luar biasa, ini banyak dilupakan. Wa sammakumul muslimuna min qablu. Ini kan diungkapkan dalam Al-Quran. Dalam kapasitasnya mengingatkan umat Al-Quran. Dia menamakan kamu muslim sebelumnya. Sebelum Al-Quran namanya muslim semuanya itu. Muslim dengan panduan Injil, Muslim dengan panduan Taurat, Muslim dengan panduan-panduan wahyu para nabi. Wafi ada, dan di dalam Quran ini kamu dinamakan muslim. Kewarganegaraan bisa tanggal ya. Saya mengajukan pindah warga negara. Kewarganegaraan saya berpindah. Kesukuan saya bisa berubah. Jawa, orang Jawa nikah dengan katakan suku Madura. Anaknya suku mana? Sudah ada orisinil lagi. Hidup saja sudah ada orisinil, apalagi nanti nikah mati. Wa sama kumul muslimuna min qablu wa fi hada. Ini pilihan khusus. Apalagi dipilih jadi umat Rasulullah SAW. Kemudian apa? Millata abikum Ibrahim. Agama leluhur bapak agama kamu Ibrahim. Jadi nanti pertanyaan kubur ini merobohkan siapa? Tuhanmu itu siapa? Tujuan hidup kamu itu siapa? Pengaturmu itu siapa? Allah. Allah itu pengatur saya. Itu jawaban orisinil mulai zaman Muslim, zaman Nabi Adam sampai Muslim pada zaman Rasul. Allah itu Tuhan saya, pengatur saya. Bukan sekedar pencipta saya, Dia pengatur saya. Waman Nabi juga, siapa Nabi? Itu beda-beda nanti. Muslim pada zaman Nabi Isa Nabi Isa itu saya, pembimbing saya. Pada zaman Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Di sini periodisasi Islam zaman Rasulullah ini kalau diurut dari jalur Ibrahim. Ibrahim punya putra namanya Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail. Dari Ishak lahir Yakub ini Israel. Nah, dari Ismail satu nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi kalau pertanyaannya nanti dikubur, kita ini punya jawaban. Bukan bapak bangsa, bapak suku, bukan bapak negara, bukan. Abi Ibrahim, bapak saya itu Ibrahim. Wama kiblat juga.
arah nomor satu saat beribadah itu mana? Al-Ka'bah kiblat. Itu kan Ka'bah orisinilnya Nabi dulu, itu menghadapnya Ka'bah. Karena bangunan pertama yang dibangun Allah di muka bumi itu Ka'bah itu. Hadirin, kesejarahan ini yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga apa? Nabi disebutkan semacam itu. Maka sirah Nabi, analisa perjalanan Nabi ini seharusnya menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Caranya nggak berikan waktu khusus untuk sholawat kepada Nabi. Wiridan setelah sholat, ya kita lakukan. Tapi untuk tambahannya ada waktu khusus. Mungkin menjelang tidur sambil bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau lebih panjangnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Disebutkan secara khusus, ya ayyuhan nabi, nabi, inna arsalnaka basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami utus engkau di dunia ini basyiran wa nadhiran. Fungsionalnya adalah memberikan kabar kebahagiaan. Dan kalau kita mengenal Rasulullah Muhammad, sholawat kepada Nabi, berupaya memahami pribadi spesial dalam pandangan Allah. Wada'iyan sebasirun wa nadhiran, memberi kabar kebahagiaan dan memberikan satu peringatan-peringatan dalam itu. Wada'iyan ilallah, diantaranya mengajak kepada Allah. Jadi ketika kita itu mencintai Nabi, cita-cita keselamatan akhirat itu tambah. Coba bayangkan ya. Di sana sehari 1000 tahun itu gimana? Berarti dunia ini segala-galanya. Kalau dikaitkan dengan masa depan akhirat, dunia ini sekelumit waktu, tapi penyesalannya itu begitu lama. Dan Rasulullah itu apa? Maka iyan ilallah, mengajak pada tujuan Allah masa depan akhirat. Wasirojan muniro, pelita yang menerangi. Ini secara pesan, secara khusus apa? Membaca sholawat kepada Nabi itu akan memberikan satu cahaya khusus di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus dikasih waktu di dalam kehidupan kita. Harus ada waktu spesial untuk sholawat kepada Nabi. Menjelang tidur atau waktu khusus. Ini ada satu karya ini. Karyanya Imam Syafi'i. Namanya kitab Al-Um. Yang dikenal itu kan ya, Ar-Risalah ini. Di sana kitab Risalah itu pokok-pokok memahami jurisprudensi hukum Islam. Juga di sana ada pendekatan ulumul hadis. Ini ya, biasa kan sesama ulama itu ada kedekatan khusus. Ketika Imam Syafi'i wafat, itu orang dekatnya dan bukan orang satu cuy. Diperlihatkan bagaimana Imam Syafi'i itu disambut seperti kematian baru. Kalau satu orang kan, ini ada beberapa orang sahabatnya. Jadi Imam Syafi'i itu diperlakukan seperti mempelai khusus. Dan itu ribuan orang gitu, menyambut kehadiran Imam Syafi'i. Ditanya gini, itu komunikasinya. Ya Imam, kenapa aku diperlakukan secara khusus? Iya, ternyata bukan karya tulis saya, tapi ada muqaddimah di dalam kitab saya, dan itu saya catat. Di situ ucapannya apa? Wa sallallahu ala Muhammad kullama dzakarakat dzakiruna
wa ghafala an dzikrika ghafilun. Itu singkat ini. Kita mukadimah. Jadi bukan karya tulisnya ini. Jadi mukadimahnya itu biasanya di para ulama itu kan punya tradisi ya, menyanjung Allah sholawat, menyanjung Allah sholawat. Itu kalau diterjemahkan gini, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga sholawat Allah, curahan pujian Allah, curahan rahmat Allah, sanjungan Allah atas Nabi kita Muhammad. Bukan sekedar itu, kullama dzakarakat dzakirun. Sebanyak orang yang mengingat Allah juga. Wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Sebanyak orang yang lupa Allah juga gitu. Dicek ya, setelah bangun dari tidur, dan itu bukan satu orang ya. Dibuka di kitab arisan, ada catatan itu. Hadirin rahimakumullah. Itu kata-kata yang keluar dari pecintanya. Coba kali-kali dan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kalau ada ikatannya itu bisa nangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba manusia yang pasang badan keselamatan kita dunia akhirat, masa tidak ada penghormatan? Nabi itu waktu hidupnya dikasih sedekah haram, tidak boleh menerima sedekah. Tapi menerima hadiah boleh. Ya. Hadiah itu kan sifatnya apa? Penghormatan, jalinan hati kan ya. Rasulullah itu sudah tiada, tapi diperintah di dalam Al-Quran, berikan hadiah sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan luar biasa, ya, standar luar biasa yang harus kita penuhi standar ini kalau kita ingin timbul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Umar, ya Rasulullah, ini uhibbu Nabi, saya mencintai engkau Nabi. Tapi kalau saya timbang-timbang, illa nafsi, saya lebih mencintai diri saya. Itu Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, seorang pun di antara kamu tidak dinilai beriman hatta akuna, sampai saya pribadi ini ahabbu ilaihi, jauh lebih dia cintai min nafsi, melebihi dirinya sendiri. Al-Quran tadi, an-nabiyyu aula bil mu'minin, surat Al-Ahzab. Jadi tidak beriman seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintai min nafsihi, melebihi dirinya, wa waladihi, anak-anaknya, wa walidihi, kedua orang tuanya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Itu kan berarti dari dalam ya, diupayakan juga diminta. Pernah meminta gini, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ali baiti. Ya Allah, berikan aku anugerah rezeki cinta Engkau dan cinta Nabi-Mu dan cinta para pengikut keluarga Nabi. Ali itu maknanya pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sirah nabawi yang biasanya kita mengurai bagaimana peristiwa-peristiwa yang dihadapi Nabi. Tapi pagi hari ini saya sampaikan satu pesan-pesan khusus ya, bahwa belajar sirah Nabi itu seharusnya kita lebih mengenal pribadi spesial ini. Kalau sudah demikian akan menjadi manusia spesial di dalam hati kita, dan itu syarat diterimanya iman kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang harus saya sampaikan, mungkin sebagai bahan yang mesti didiskusikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilakan, mohon sebelum kita tutup nanti. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk bacaan dalam sholawat, ketika sholat dan ketika kita berzikir tidak dalam keadaan sholat, saya pernah baca itu, kalau hanya menyebutkan seperti bacaan sholat seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ada yang menyampaikan itu kok kurang ini, apa itu, ada yang kurang sopan atau gimana, itu bagaimana penjelasan Ustadz? Padahal kan ada juga yang
hanya bukan Allahumma sholli ala Muhammad, nggak harus lengkap, ada yang shollallahu ala Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, mohon penjelasannya itu yang paling utama yang seperti apa Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Komunikasi bahasa di dalam sholat itu kan ibadah khusus, sehingga tata cara ucap gerak itu sudah dikondisikan kan. Bedakan dengan di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu Nabi pernah menegaskan ini, ya, hadhihi sholat ini, berarti kan khusus. Hadhihi sholat ini, bedakan dengan yang sifatnya umum. La yasluhu fihi, tidaklah patut di dalam sholat ini, ya, syai'un min kalamin nas, dicampuri ucapan manusia. Jadi kalau umpamanya di dalam sholat ini, Allahumma sholli ala habibina wa nabiyina wa qurrati a'yunina, itu kan baik ya. Tapi kalau di dalam sholat hindari. Kenapa? Qurrati a'yunina itu artinya apa? Penyejuk mata saya. Sholawat kepada penyejuk mata saya. Tambahan-tambahan itu kan di dalam sholat tidak boleh. Karena ini sudah dikondisikan secara khusus. Tapi kalau di luar sholat tidak masalah. Dan itu memang realitanya Nabi itu kan penyejuk mata hati kita. Allahumma sholli wa sallim ala qurrati a'yunina wa syafi'ina. Ya, itu pemberi syafaat kami. Ya, boleh-boleh saja. Kalau di luar sholat. Karena ini ibadah spesial khusus, sehingga Nabi mengatakan inna hadhihi sholat, sesungguhnya sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut diselipkan, dimasukkan, disisipkan ucapan-ucapan kita seperti di luar sholat. Nah, kalau memang di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak usah ditambahi yang lainnya. Tapi kalau di luar sholat boleh saja, karena ekspresi senang Nabi. Ini ya, ada seorang penyair yang namanya Imam Busiri, yang biasanya syairnya terkenal ya, sampai hari ini. Imam Busiri itu ceritanya gini, dia sakit sampai lumpuh ya. Sakit sampai lumpuh, seorang penyair ya. Jadi ekspresi seorang penyair kan beda ya. Lalu dia menyusun terinspirasi syair burda. Zaman Nabi dulu gini, Nabi itu dihina. Kalau menghina kepala negara kan subversif itu ya. Menghina Nabi itu masuk dalam kategori apa? Itu dosa besar, harus dihukum. Dan bisa dinilai murtad itu. Jadi menghujat Nabi, memperolok Nabi itu murtad dari Islam. Maka diumumkan ini harus dihukum. Nah, penyair ini lari ke wilayah-wilayah jajahan Persia Romawi. Kalau sekarang itu orang-orang yang ditargetkan, ditangkap ya. Akhirnya apa? Dia seorang penyair. Ini saja, kamu tobat, caranya nanti bacakan syair ya setelah Rasulullah sholat Jumat. Itu. Jadi syair burda itu ada dua, pada zaman Nabi ya, pada zaman Imam Busiri, jauh sudah berapa abad. Dia terinspirasi syair itu. Setelah apa? Orang yang sudah daftar hukuman mati tadi itu baca syair. Dan Rasulullah ketika dibaca syair itu senang Nabi. Maka mantelnya Nabi itu dikasihkan penyair itu. Makanya dikatakan burda itu syair, ya dikatakan mantel itu. Nah, Imam Busiri itu ceritanya ini jauh pada zaman sudah berapa abad itu. Sakit keras ya,
si penyair ini. Maka dia menyusun syair namanya Burdan dan sembuh total penyakitnya mungkin. Nah, di antara isinya tadi ya. Jadi kalau di luar sholat sanjungan sebisa kamu menyanjung, tapi jangan seperti Nasoro menyanjung nabi-nabinya. Di antara bunyinya itu gini syairnya ini. Ta'madun Nasoro bi nabi ini wakum bima syitamat khawfihi waktahimi. Itu maknanya gitu. Tinggalkan pengakuan-pengakuan sanjungan-sanjungan Nasoro terhadap nabi-nabi mereka. Jangan meniru Nasoro. Ya. Tapi waktum bima syitamat khawfihi waktahimi. Pujilah nabimu sakarmu, tapi jangan seperti Nasoro. Jangan kau sejajarkan dengan Tuhan, apalagi kau unggulkan dengan Tuhan. Ya. Umat Islam tidak memperlakukan nabinya semacam itu. Dan ini menginspirasi para penyair Islam menyanjung nabi. Tapi di luar sholat, ini jangan dimasukkan ini ke dalam sholat. Itu tidak boleh. Kenapa? Ini sudah rangkaian kata manusia biasa di dalam sholat. Tidak boleh disisipkan kata-kata itu. Malah ini yang lebih menohok ini di dalam syair Burda itu. Wa kaifa yudriku fit dunya haqiqatahu qawmun niyamutasal lawan ubil hulum. Itu kritik kepada umat Islam yang tidak mengenal nabinya. Yang harus diterjemahkan gini, bagaimana hakikat nabi itu dikenal oleh umat yang kondisinya itu apa? Terlelap, terlelap tidur, terbuai mimpi-mimpi indah tentang nabinya. Jadi umat Islam itu hanya dalam alam mimpi, belum realitas di dalam kehidupannya mengenal nabinya. Itu sampai itu dalamnya syair itu semacam itu. Jadi mengkritisi kondisi umat Islam. Coba biasanya dibaca dengan penggalan-penggalan. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Itu penggalannya. Jadi syairnya itu nilai berbobot luar biasa. Sampai hari ini syair itu masih ada dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Itu dalam rangka apa? Menumbuhkan cinta. Jadi kalau dalam sholat itu spesial, jangan ditambahi apalagi dikurangi. Nah, tapi di luar sholat, ya anak-anak kita harus mengenal bagaimana pribadi agung spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu, Pak. Mungkin yang lain mungkin. Terima kasih Ustaz. Ada dua Ustaz pertanyaan saya. Yang pertama, kita selalu dianjurkan salawat. Tetapi sampai-sampai kita salawatnya itu melebihi kata-kata menyanjung Allah, la ilaha illallah. Terus kalau kita dilihat di cerita di hadis-hadis itu, orang yang terakhir masuk surga nanti itu kan orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah di mananya itu, bukan orang yang pernah salawat. Lah, perbandingan ini antara menyanjung Nabi dan menyanjung Allah itu bagaimana baiknya agar karena Allah kan punya sifat penyemburu. Nah, agar benar gitu loh, itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan Quraisy itu kan Abu Thalib. Nah, setelah Abu Thalib meninggal, itu kan baru serangan-serangan, fitnahan maupun itu gencar menghalangkan keadaan Nabi. Nah, hijrah yang pertama tadi itu apakah setelah Abu Thalib meninggal, dan apakah banyak yang hijrah yang tadi itu? Tidak. Kalau sudah banyak, berarti yang hijrah ke Madinah itu tinggal sedikit. Apa seperti itu, Tad? Matur nuwun.
Terima kasih. Coba syahadat itu, sehingga di dalam Quran disebutkan ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam surat Insyirah ini, alam nasrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kan, itu coba gini. Nabi pribadi tanya kepada Jibril. Ya kalau diterjemahkan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami Allah dan seluruh makhluk itu meninggikan penyebutan Muhammad. Itu kan luar biasa. Jadi Allah itu menjunjung, bukan sekadar itu, meninggikan penyebutan. Itu Allah sendiri kan. Malah bahasanya kami itu. Dan kami dan seluruh malaikat itu ya, meninggikan penyebutan. Terus tanya kepada Jibril, kok turun ayat ini kepada saya? Apa maksudnya? Saya tanya kepada Allah. Ya. Ternyata jawabannya apa? Tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut namamu. Ya. Muhammadur Rasulullah. Mesti Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan izin itu. Jadi umat Islam itu sudah dikasih koridor, sudah dikasih pedoman. Ya tidak bisa keluar dari pedoman itu. Ini ya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan siapa. Tapi Allah itu punya makhluk spesial. Spesial. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Dan pribadi spesial itu merembet kepada umatnya. Umat spesial. Buktinya apa? Kita ini diinginkan umat Muslim sebelumnya. Jadi yang biasa ketika kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang menghitung hurufnya saja 24 jam itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu riwayat itu diteliti oleh seorang periwayat hadis namanya Imam Ibnu Taimiyah. Dan hadis ini sahih derajatnya. Ada beberapa riwayat dhaif ini. Ini ya, ketika Nabi Adam itu tobat, itu inni astaghfiruka, ya, inni astaghfiruka wa atubu ilaika, ya, bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku bertobat. Saya mohon ampun kepada Allah. Berdasarkan apa? Syafaat manusia spesial itu. Disebut nama Nabi Muhammad oleh siapa? Nabi Adam. Lalu Allah, ketika Allah bertanya, bukan tidak tahu kan itu untuk mengorek siapa Muhammad itu. Loh, kamu kenal Muhammad dari mana? Ketika saya melihat ke arah sana itu ada nama yang kok gandeng dengan nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya. Kita tidak seperti umat-umat yang lain. Kita sudah punya itu. Tauhid itu punya. Jadi Allah itu tujuan kita. Umat Islam akhir zaman. Pembimbing kita menuju tujuan itu Allah. Masa depan kita itu akhirat. Ini tidak bisa dihapus ini. Pembimbing kita Muhammad SAW. Tujuan kita ridho Allah. Masa depan kita akhirat. Jadi, loh, kamu mengenal itu kan? Nama yang digandeng dengan nama Muhammad itu. Berarti saya mengenal itu orang pribadi yang paling spesial. Lalu Allah mengatakan ini, laulahu ma khalaqtuka. Karena bukan karena misi akhir zaman ini, kuutus Muhammad, tidak kuciptakan engkau ya Allah. Itu Nabi di mana kita ini jadi umatnya juga.
Kita umat spesial loh Anda. Dijadikan muslim itu spesial. Tapi lebih spesial lagi muslim akhir zaman dengan nabi yang semacam itu, rasul yang semacam itu, gitu ya. Sehingga sahabat tadi tidak beriman sampai saya itu lebih dicintai melebihi diri sendiri, anak-anak mereka, orang tua mereka, dan seluruh manusia. Itu ada di dalam diri kita. Saya pikir itu. Kemudian ketika hijrah pertama itu secara sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hijrah pertama ke Habasah itu secara kenegaraan, gitu ya. Ini kan mempermalukan Mekah secara tataran hubungan kenegaraan. Jadi para pemimpin Mekah itu sudah dikenal oleh versi Romawi. Loh, ketika ada hijrah ke Habasah ini kan dipermalukan. Seolah-olah gini, katanya pemimpin dunia kok tidak bisa melindungi warganya sendiri, itu gimana? Kok sampai cari suaka politik ke negara luar itu gimana? Mencoreng kan? Pemimpin Mekah tercoreng waktu itu. Itu loh, Nabi itu malah luar biasa, politisi luar biasa Nabi. Sehingga apa? Mekah merasa dipermalukan dengan hijrah ini, mengutus utusan khusus untuk menarik kembali apa? Warganya ini. Lalu Kaisar Negus mengatakan ini, saya korek dulu. Coba diprovokasi, agama yang dibawa Muhammad itu menghina Kristen, menghina Isa, menghina nabi-nabi, gitu. Terprovokasi. Karena dia raja yang tidak percaya. Oh, kalau gitu saya korek dulu apa benar ya, provokasi Mekah bahwa suaka politik itu apa, dia berhijrah itu karena agamanya semacam itu, menghina Isa. Turun surat Maryam itu dibacakan waktu itu, ya, bahwa ibundanya Nabi Isa disebut, malah surat khusus surat Maryam itu surat Maryam itu. Ya kalau sudah demikian tidak benar provokasi Mekah, berarti memang benar-benar para pemimpin bangsawan Mekah itu memang tidak adil di dalam sikapi kebebasan agama. Maka oleh Kaisar Negus ini, saya tidak akan melepas ya muhajirin ke wilayah negara saya walaupun ditukar dengan gunung emas, saya tidak akan melepas. Dan itu masuk Islam. Ya, siapa? Kaisar Negus Najasyi itu masuk Islam. Makanya itu ada sholat gaib itu kan apa? Tidak ada yang nyolati, itu rajanya sendiri yang masuk Islam. Dan itu dibebaskan oleh rakyatnya. Bedakan dengan Heraklius Romawi yang takut diancam oleh rakyatnya, sehingga menarik kembali keinginan masuk Islam. Ya. Jadi disolati Nabi ketika Kaisar Najasyi wafat. Kenapa? Tidak ada yang nyolati waktu itu. Saya pikir itu masih ada mungkin. Oke. Di dalam sholat. Oke. Untuk banyak doa, kita dilanjutkan untuk menunjukkan doa mungkin di masjid atau di kalau itu memang ada perintah ma'aqrabu bainal abdi wa rabbihi illa sajidan. Tidak ada kondisi yang paling dekat antara seseorang dengan Tuhannya melebihi dekatnya saat sujud. Di sujud itu saja, ini ya, baca Quran, sujud boleh enggak? Nah, tapi doa meskipun dari Quran tidak apa-apa kalau waktu sujud. Contohnya gini, waktu sujud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa-doa tapi jangan diganti dengan
bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu sifatnya doa, permohonan. Kalau tadi kan sanjungan itu kan, beda lagi gitu. Ini doa. Jadi perbanyak doa di dalam sujud, tapi jangan bahasa Indonesia. Tapi kalau umpamanya tidak diungkapkan, tidak apa-apa dalam hati. Ya Allah, saya minta ini, hindarkan dari ini. Tapi tidak diungkap dengan bahasa lesan hati. Boleh semacam itu. Jadi ada tempat yang lebih khusus, yaitu perbanyak doa saat kita sujud. Itu pun kalau bisa ketika sendiri, tidak dalam kondisi jadi imam. Saya pikir itu begitu. Sama gitu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telah pada pagi hari ini dijadikan hidayah bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa sa'iril muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.